Halo guys, kembali lagi nih bersama saya, Bang Onok. Slebeu, kali ini kita akan bahas bagaimana kehidupan orang-orang di Thailand. Mau tahu gimana? Yuk kita bahas, Slebeu. Thailand, apa yang pertama kali ada di pikiran kamu saat mendengar nama negara ini? Hayo ngaku, pasti Ladyboy kan? Slebeu, tidak heran sebenarnya mengapa negara yang satu ini begitu terkenal dengan Ladyboy. Kalau selama ini yang kita tahu identitas gender itu hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan, negara Thailand secara hukum mengakui lebih dari dua identitas gender ini, Slebeu. Thailand memang dikenal sebagai ibu kota transgender dunia. Hal ini dikarenakan transisi medis bagi para transgender di Thailand merupakan hal yang aman dilakukan. Thailand, secara hukum mengakui 18 identitas gender secara sah di negara tersebut. Anjir, banyak kali bah, Slebeu. Identitas gender tersebut antara lain laki-laki, perempuan, Tom, D, Tom Gay King, Bot, BT, Gay Queen, Gay King, Tom Gay Queen, Tom Gay Two-Way, Lesbian, Ladyboy, Adam, Angge, Cherry dan Samyan. Kira-kira kalau kalian yang tinggal di Thailand, bakalan pilih gender apa nih? Canda guys, yuk lanjut, Slebeu. Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, serta Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei tahun 1949. Kata Thai ya guys, Thai. Bukan, Slebeu, Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, tetapi juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai, terutama kaum minoritas Tionghoa dan Amerika. Orang-orang Thailand bermigrasi dari Yunan Tiongkok ke daratan Asia Tenggara selama berabad-abad. Referensi paling awal yang diketahui tentang kehadiran mereka di wilayah tersebut, berkaitan dengan pengasingan orang Siam, di prasasti abad ke-12 di Kompleks Kuil Khmer Angkor Wat di Kamboja, yang menyebut mereka palsu atau perang lama. Daerah itu pernah dikuasai oleh berbagai pemerintah negara bagian India seperti Mon, Kekaisaran Khmer, dan negara-negara Melayu, bersaing dengan negara-negara seperti Ngunyang Thailand, Sukhothai, Kerajaan Chiang Mai, Lan Na dan Ayutthaya, juga saling bertentangan. Orang-orang Eropa tiba pada abad ke-16, dimulai dengan misi diplomatik Portugis ke Ayutthaya pada tahun 1511. Abad-abad berikutnya melihat berbagai kekuatan kolonial Eropa menduduki wilayah-wilayah di Indo-Tiongkok, di mana Thailand kehilangan sebagian besar wilayahnya oleh Prancis dan Inggris tetapi tetap satu-satunya negara-negara Asia Tenggara yang selamat dari pendudukan. Sejak pemerintahan Raja Rama IV pada pertengahan abad ke-19, Thailand telah berkampanye untuk memodernisasi negara sesuai dengan standar Barat. Hal ini menyebabkan transisi dari monarki absolut ke monarki konstitusional pada tahun 1932. Tetapi 60 tahun berikutnya, melihat pemerintahan militer dan demokratis berganti dengan kudeta terbaru pada Mei tahun 2014. Thailand ternyata memiliki sejarah yang cukup berbeda dari beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Mayoritas negara di Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan yang dilakukan negara-negara di Eropa, tapi tidak dengan Thailand. Wow, keren ya guys ya, Slebeu, karena itu, negara ini juga dijuluki dengan nama, Paret Thai, yang artinya adalah tanah yang bebas. Selain kuil, patung Buddha di Thailand juga sangat dihormati, kalian tidak boleh memanjat patung Buddha yang ada di Thailand. Ya iyalah, ngapain juga ya kan? Manjat patung, Slebeu, bila teman-teman terbiasa menyentuh kepala adik atau justru disentuh kepalanya oleh orang tua, maka jangan lakukan saat berada di Thailand ya guys ya. Bagi orang Thailand memegang kepala orang lain termasuk perbuatan tidak sopan, walau dilakukan orang dewasa pada anak-anak. Kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang penting daripada anggota tubuh lainnya. Thailand adalah negara monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Bahkan Thailand pernah memiliki raja yang memerintah paling lama di dunia, yaitu Raja Bhumibol Adulyadej, yang memerintah sejak tanggal 9 Juni tahun 1946 hingga tanggal 13 Oktober tahun 2017.
Hal menarik lain dari mengunjungi Thailand adalah adanya bebas visa kunjungan. Jadi, tidak mengherankan ada banyak orang bisa berbondong-bondong datang berlibur ke Thailand. Ada 52 negara yang mendapat kebebasan visa untuk berkunjung, salah satunya Indonesia. Wah, buruan guys, ke Thailand, siapa tahu dapat cowok cantik, slebeu. Kebijakan itu berlaku untuk kunjungan atau liburan singkat dengan waktu maksimal 30 hari, slebeu. Di Thailand, keluarga kerajaan dipuja dan sangat dihormati oleh warganya, dan mengkritik anggota kerajaan manapun adalah tindakan yang melanggar hukum. Negara ini memiliki hukum lèse-majesté, yang berarti bahwa setiap tindakan tidak hormat yang dilakukan terhadap raja, ratu, atau ahli waris kerajaan akan dihukum penjara karena pengkhianatan. Film Hollywood yang populer, The King and I, bahkan dilarang dari bioskop-bioskop Thailand karena dianggap menghina raja. Hari Ibu dan Ayah di Thailand juga merupakan perayaan untuk raja dan ratu, bukan untuk ibu dan ayah seseorang. Di ibu kota Bangkok, jalan setapak di atas kepala dan monorel, maksudnya semacam jalan layang gitu ya guys ya, slebeu. Nah, jalan itu akan berhenti total jika ada tokoh kerajaan yang lewat di bawah peron. Hal ini karena tidak ada orang awam yang boleh lewat di atas kepala bangsawan. Di masa lalu, semua pemuda Thailand di bawah usia 20 tahun, dari semua peringkat sosial, termasuk para pangeran dan raja, menjadi seorang beku Buddhis setidaknya untuk waktu yang singkat dalam hidup mereka. Meskipun tidak pernah menjadi persyaratan nasional, jika berasal dari keluarga Buddhis, hal itu hampir selalu dilakukan. Memperoleh kebekuan dianggap sebagai peristiwa yang sangat diberkati dan dengan mendedikasikan sebagian hidup seseorang untuk ajaran Buddha, dipercaya bahwa karma baik akan dilimpahkan kepada keluarga pria tersebut. Saat ini, terdapat jauh lebih sedikit pria Buddhis yang menjalankan praktik kebekuan. Kalau yang ladyboy kira-kira ikut gaya guys ya, entahlah, slebeu. Dalam kepercayaan, 1 kali seumur hidup seorang laki-laki harus menjadi biksu. Biksu pun juga tidak boleh menikah, makanya 18% wanita umur 35-45 tahun di Thailand, belum menikah. Waduh, boleh kali nih guys kita ke sana, tapi jangan sampai salah pilih guys, di sana yang cantik bukan cuma cewek, slebeu. Ibu kota Thailand bukan hanya merupakan kota terbesar di Thailand, tetapi 1/10 dari seluruh penduduk Thailand tinggal di Bangkok. Secara umum, tentunya kita tak akan kesulitan mengingat dan menyebut nama ibu kota negeri Gajah Putih ini dengan Bangkok. Tapi, tahukah kalian guys, kalau nama seremonial Bangkok adalah salah satu yang terpanjang di dunia? Slebeu, terdiri dari akar kata Pali dan Sanskerta, nama resmi Bangkok yaitu Krungtep Mahanahon Amonratanakosin Mahintarayutaya, Mahadilokvopno Paratrecatani Burirom, Udom Racaniwet Mahasatan Amon Vimanawatan Satit, Sakkatatiawit Sanukam Prasit. Buset dah panjang amat. Apapun itu ya, slebeu. Nama yang panjang tersebut punya arti kota malaikat, kota agung para dewa, kota agung 9 permata, tahta raja, kota istana kerajaan, rumah penjelmaan dewa, dibangun oleh Visvakarman atas perintah Indra. Ada 1430 pulau di Thailand, 35.000 kuil dan hampir 67 juta populasi orang Thailand. Setiap tahun sekitar 6 juta turis mengunjungi negara ini dan ada 11 juta pengunjung non-residen, lokal dan asing, yang mengunjungi Bangkok, ibu kota negara ini setiap tahunnya. Hasil bumi Thailand yang paling banyak diekspor adalah beras. Orang Thailand dikenal baik dan suka membantu terhadap orang-orang di lingkaran dalam mereka, tetapi ini meluas lebih jauh dari itu. Banyak orang yang mengajar dan bepergian di Thailand telah menceritakan kisah tentang bagaimana penduduk setempat telah bermurah hati, baik hati, dan suka membantu orang asing. Negeri Senyum adalah nama panggilan resmi untuk Thailand dan untuk alasan yang bagus. Penduduk setempat akan menyambut kamu di tempat mereka dengan senyum dan anggukan kepala yang ramah. Ini akan segera meredakan ketakutan kamu untuk ditolak oleh masyarakat setempat. Salam, why, mungkin adalah hal pertama yang akan kamu lihat saat datang ke Thailand. Telapak tangan menutup dan jari-jari menghadap ke atas, seperti sedang berdoa. Gestur tersebut tidak hanya digunakan sebagai sapaan, tapi juga untuk menunjukkan rasa hormat. Kamu dapat melakukannya dengan 3 cara berbeda. Yang pertama, ibu jari menyentuh dagu, untuk kolega dan teman.
Yang kedua, ibu jari menyentuh hidung, untuk orang yang lebih tua dari Anda. Dan yang ketiga, ibu jari menyentuh dahi, ini adalah rasa hormat yang paling tinggi, misalnya untuk raja. Di sebagian besar rumah dan apartemen Thailand, tidak ada dapur. Alasan pertama adalah karena makanan lokal sangat berbau, dan memasaknya di rumah bukanlah ide yang bagus. Inilah mengapa beberapa orang memasak di balkon mereka. Alasan kedua adalah seringkali lebih mudah dan lebih murah untuk membeli makanan di jalan. Selain itu, furnitur dan peralatan dapur dianggap menghabiskan banyak biaya dan memakan banyak ruang, dan apartemen Thailand cukup kecil. Namun, beberapa orang masih memiliki kompor kecil atau lemari es kecil. Kira-kira kalau tinggal di Thailand, mahal gaya gas biaya hidupnya? Yuk kita cari tahu, Slebeu. Selama tinggal di Thailand, kamu bisa memilih lokasi tempat tinggal yang sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan kamu. Namun, biaya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal yang kamu pilih tentu berbeda. Jika kamu memilih apartemen di pusat kota seperti Bangkok, kamu membutuhkan biaya berkisar mulai dari 4.500 baht hingga 8.500 baht atau sekitar Rp1.800.000 hingga Rp3.600.000 per bulan. Perbedaan biaya tempat tinggal ini sesuai dengan ukuran, lokasi dan fasilitas yang disediakan. Biaya makan yang perlu kamu persiapkan selama tinggal di Thailand terbilang cukup terjangkau. Harga makanan di Thailand berkisar antara 30 hingga 50 baht per porsi atau sekitar Rp12.500 hingga Rp21.000. Dengan harga ini, kamu sudah mendapatkan satu porsi nasi lengkap dengan sayur dan lauk. Jika ditotal, biaya makan yang kamu butuhkan setiap bulannya sekitar 2.700 baht hingga 4.500 baht atau sekitar Rp1.200.000 sampai Rp1.800.000 per bulan. Fasilitas transportasi yang tersedia di Thailand cukup beragam dan mudah diakses. Kamu bisa menggunakan berbagai jenis transportasi mulai dari MRT, Skytrain, bus, taksi online, hingga tuk-tuk. Tarif transportasi yang dibutuhkan tentu berbeda, sesuai dengan jenis transportasi dan jarak yang ditempuh. Umumnya, biaya transportasi yang kamu butuhkan setiap bulannya sekitar 900 baht atau Rp370.000. Nah, jadi gitu aja dulu ya guys ya, untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Saya Bang Onok pamit undur diri, terima kasih, dan Slebeu.